Hari ini kita akan belajar ya tentang konsep dan peran ini ya. Tapi sebelumnya saya akan ini dulu ya penjelasan terkait dengan RPS ya. Sorry, saya lupa nih. RPS. Oke, terlihat ya? Belum, Pak. Belum? Kabur, Oke, Pak. pastikan jaringannya yang stabil ya. Oke, Pak, bagus Pak. oke, hari ini ya penjelasan RPS dulu baru materi ya. Untuk alhamdulillah syukur saya diamanahkan ya sebagai koordinator untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat di semester 5 di kelas Kairatu ya. Dan di sini terkait dengan RPS-nya bisa dilihat ya dan sudah dipelajari. Nama saya Narslah Rahmat Wabula, biasa disapa dengan Pak Mato ya. Jadi salam kenal untuk semuanya di semester 5 kelas Kairatu. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, ini adalah beban SKS-nya adalah 4 SKS ya. Kemudian ini nanti untuk pembelajaran lulusan nanti bisa dibaca ya, untuk CPL ataupun CPMK-nya. Dan di sini yang saya tegaskan adalah terkait dengan dosen mata kuliah. Jadi kelas Kairatu itu berbeda dengan kelas Ambon ya. Kalau kelas Ambon, koordinator mata kuliahnya adalah Ibu Ellen. Kalau di Kairatu adalah saya. Jadi untuk tim teaching untuk keperawatan gawat darurat adalah saya, kemudian Nurse Teis ya dari Haulusi, Rumah Sakit Haulusi, kemudian Bu Ayu ya, sama Ibu Yati. Jadi untuk prasyarat untuk mata kuliah ini adalah terkait dengan keperawatan klinik ya, sudah lolos KMB ya ataupun keperawatan dewasa, keperawatan anak, maternitas dan ilmu keperawatan jiwa seperti itu. Ini untuk terkait dengan program pembelajaran, di mana nanti terkait dengan penjelasan RPS ya. Kemudian nanti pertemuan pertama ini nanti dengan saya sampai pertemuan kedua ya. Nanti minggu kedua masih dengan saya dengan topik konsep keperawatan gawat darurat, peran dan fungsi perawat gawat darurat, proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat, kemudian efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien dan keluarga, pengkajian primer dan sekunder, kemudian triase, kemudian isu end of life di keperawatan gawat darurat, serta mekanisme trauma. Kemudian nanti pertemuan ketiga dan keempat itu nanti dengan Ibu Yati ya, terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien yang dengan gangguan shock, trauma dada, infark miokardium, kemudian trauma kepala atau trauma kapitis atau cedera otak ya, kemudian trauma abdomen, kemudian trauma muskuloskeletal, kemudian kegawatan obstetri, kegawatan psikiatri, overdosis, dan keracunan obat. Nanti kalian nanti akan dibentuk beberapa kelompok seperti itu. Nanti di FGD kan ya, untuk focus group discussion. Kemudian nanti untuk pertemuan ke-5 sampai ke-6 juga nanti balik ke dengan saya lagi terkait dengan hasil-hasil penelitian terkait dengan masalah ataupun kasus kegawadratan berbagai sistem. Kemudian tren dan isu terkait dengan kasus kegawadratan. Kemudian evidence-based practice of nursing itu nanti dalam pelaksanaan kasus gawat darurat berbagai sistem juga. Kemudian pertemuan ke-7 langsung UTS seperti itu ya. Pertemuan ke-7 langsung UTS, kemudian pertemuan ke-8 sampai ke-9 itu nanti dengan nurse case terkait dengan manajemen kasus kegawadratan berbagai sistem. Nanti Anda akan diberikan gambaran kasus, nanti Anda akan memecahkan kasus itu dan bagaimana cara penerapan asuhan keperawatan dan critical thinking of nursing-nya itu harus jalan seperti itu.
Kemudian nanti untuk pertemuan ke-10 sampai 11 itu nanti dengan Ibu Ayu terkait dengan peran dan fungsi perawat, kemudian fungsi advokasi pada kasus kegawdratan berbagai sistem. Terus nanti wajib untuk adik-adik semua akan melakukan pengabdian masyarakat nanti di akhir mata kuliah di pertemuan ke-12 seperti itu. Jadi nanti topiknya adalah, saya sudah bagi topik ya, jadi kelas kalian ada berapa orang ya? 40-an ya? Keting? Kurang lebih 43, Pak. Ya, 43 dibagi dua. 43 dibagi dua, nanti silakan nanti Anda menyusun apa ya, istilahnya TOR ataupun proposal kegiatan ya. Jadi nanti silakan pilih ketua kelompok ya terkait dengan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah edukasi dan pelatihan pertolongan pertama ya pada pasien kegawdratan pada masyarakat pesisir. Nanti silakan Anda, sebelumnya Anda sudah pernah melakukan Pengmas belum? Sudah, Halo, Pak. Pak. sudah ya. Jadi berarti Sudah, tidak Pak. kaget lagi kan? Jadi silakan Iya, Anda Bu. membuat panitia kecil, jadi 2 kelompok. Nanti terkait dengan nanti silakan dibagi ya, Keting ya. Nanti untuk edukasi dan pelatihan pertolongan pertama pasien kegawdratan pada pesisir, masyarakat pesisir ya. Nanti itu silakan menghubungi Ibu Yati ya. Terus nanti untuk yang sorry, untuk pelatihan pertolongan pertama itu nanti dosennya adalah Ibu Ayu ya. Kemudian nanti yang edukasi BHD itu nanti fasilitatornya adalah Ibu Yati. Ya, nanti bisa dihubungi beliaunya bagaimana Iya, caranya Bu. untuk ini ya, nanti dosen yang kasih edukasi, nanti mahasiswa yang role play. Seperti itu. Nanti Anda akan membuat video terkait dengan kegiatan tersebut, nanti akan diupload di TikTok ataupun medsos seperti itu. Dan nanti apa namanya penilaiannya juga akan saya akumulasikan seperti itu. Kemudian nanti untuk yang pertemuan terakhir itu nanti silakan nanti Anda akan melakukan ini ya praktek lab ya terkait dengan pengkajian kegawdratan dan ini nanti akan ini ya dari tim akan diskusi nanti akan yang kasih labnya itu siapa-siapa saja. Tapi yang jelas mohon izin saya tidak bisa memberikan lab ya karena tidak ada di sana. Mungkin terkait dengan ini nanti akan dibagi dengan tim teaching yang akan ada Bu Ayu, kemudian Bu Yati sama Nurse Stace seperti itu. Karena kalau misalkan untuk lab ini ya secara virtual itu sangat mustahil tuh. Nanti susah. Jadi nanti akan ada lab terkait dengan pengkajian, kemudian triase, nanti akan simulasi ya. Simulasi ini semua, kemudian pembidayaan, kemudian pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal itu nanti akan di role playkan langsung nanti akan difasilitasi oleh Ibu Yati ya ataupun dengan tim. Kemudian melakukan needle decompression dan occlusive dressing ya untuk apa namanya untuk pembalutan seperti itu dan BCLS. Dan ini akan dilakukan simulasi. Nanti seperti daerah disaster seperti itu nanti Anda bagi tim. Nanti siapa yang berperan sebagai perawat, tim medis dan sebagainya dan pemilihan triase untuk tingkat kegawdratan untuk pasien seperti itu. Kemudian di pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 itu adalah UAS ya. Kemudian nanti ini adalah berikut referensi-referensi yang bisa dijadikan acuan untuk Anda dalam menyusun makalah ataupun tugas seperti itu. Ini ya terkait dengan persiapan peserta didik ya. Jadi saya harapkan ya khusus untuk mata kuliah keperawatan gawat daruratan, ingat sekali lagi itu adalah 4 SKS lumayan besar ya. Jadi adik-adik semua tolong diperhatikan. Jadi kalau misalkan yang malas-malas, tolong dimotivasikan diri Anda ya, karena orang tua juga sudah membiayai kuliah yang bukan murah ya, lumayan mahal seperti itu. Kemudian untuk kehadiran itu ini ya, kehadiran 75% sampai 90%. Arti kata lain, Anda boleh alpa 1 kali, ataupun izin 1 kali, ataupun sakit 1 kali. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari 2 berarti mohon maaf tidak bisa ikut UTS. Itu khusus di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Bisa ya?
Nanti akan saya konfirmasi dengan Kating. Kemudian ini Iya, ya, Kak. skor penilaian ya, diskusi 10% ya, penugasan individu 20%, UTS 20, partisipasi dan sikap 10%, UAS 20%, dan praktikum. Praktikum ini di sini termasuk dengan OSCE ataupun lab ataupun juga pengabdian masyarakat. Itu sudah gabung menjadi 20%. Jadi harapan saya untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat itu minimal B ya, seperti itu. Jadi di range 69 sampai 79,9 itu sudah dapat nilai B. Kalau harapan saya ya A, seperti itu ya. Terus ini adalah terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka ya. Nanti akan dibagi beberapa kelompok terkait dengan asuhan keperawatan tadi ya. Ada sekitar 10 kelompok, nanti akan diskusikan, sudah dibagikan topik-topiknya, nanti bisa dikonsultasikan dengan fasilitator, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan sistematika penulisan makalah. Ini sudah pernah disampaikan juga di ini ya, keperawatan dewasa belum? Sistematika penulisan Sudah, makalah. Kak. Oke, kebetulan yang Sudah, ini Pak. saya yang susun ya. Jadi mulai dari keperawatan dewasa sampai dengan keperawatan gawat darurat. Itu untuk mekanisme penulisan makalah saya yang susun semua. Jadi nanti Anda silakan buat cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kemudian bab 1, kemudian itu adalah pendahuluan. Kemudian latar belakang itu meliputi MSKS ya, masalah, skala, kronologis, dan solusi. Nanti Anda tidak boleh copy paste dari blogger ya. Nanti silakan diketik dari buku ataupun evidence base yang lainnya. Seperti itu. Kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan umum dan khusus, kemudian manfaat penulisan, manfaat teoritis dan praktis. Kemudian tujuan teori itu mulai dari konsep penyakitnya apa, kemudian asuhan keperawatan dengan pasien dengan kegadratan itu seperti apa. Tapi kalau untuk GADAR ini pengkajiannya bukan hanya airway breathing and circulation disability, exposure dan Fahrenheit itu, tapi juga bisa yang lainnya. Bisa nanti dikembangkan. Kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian pemeriksaan diagnosa medis dan diagnosa keperawatan, serta intervensi keperawatan. Kemudian bab 3 itu adalah terkait dengan literatur review. Misalkan, contoh Anda mendapatkan kasus dengan cedera kepala, ya, atau cedera kepala atau cedera otak. Kira-kira evidence base-nya apa nih? Atau yang berdasarkan dengan terkait dengan cedera kepala. Oh ya, ada penelitian yang menunjukkan bahwasanya harus tidak boleh head up. Head up itu berarti kan posisinya begini ya. Itu tidak boleh karena apa? Bisa misalnya bisa meningkatkan eh, PTIK atau peningkatan tekanan intrakranial. Jadi pasiennya itu justru penurunan kesadaran tambah drop lagi seperti itu. Jadi pada pasien dengan kecelakaan lalu lintas ataupun ini ya, terutama pada kepala itu tidak boleh menggunakan bantal. Alasannya apa? Itu nanti Anda silakan cari literatur review-nya. Itu minimal ya 3 ataupun 5 lah. Seperti itu. Kemudian 5 tahun terakhir ya. Kemudian dianalisa ya pakai PICOT ya. Mulai dari problem, intervention, comparison, outcome, dan time. Ini Anda sudah diajarkan belum sama dosen-dosen di keperawatan dewasa? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Sudah, Oke, Kak. jadi saya tidak perlu flashback lagi. Untuk RPS ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke, kita mulai ya untuk ini ya. Materi, apakah slide-nya sudah muncul? Sudah, Kak. Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar ya terkait dengan konsep dan peran keperawatan gawat darurat ya. Kira-kira mengapa itu penting? Ya, karena kondisi gawat darurat itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, seperti itu. Perawat gawat darurat adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien ya. Dalam kondisi kritis, kemudian kecepatan dan ketepatan itu kita akan menentukan hidup dan matinya pasien tersebut. Seperti itu. Kira-kira sebelum memasuki materi ya, menurut kalian apa perbedaan utama merawat pasien di ruang rawat inap biasa ya dengan IGD? Kira-kira ada yang bisa?
Bisa resen? Kira-kira apa perbedaannya? Antara kita merawat pasien nih di ruang rawat inap biasa. Sudah pernah turun dinas kan? Sudah, Pak. Oke, kira-kira bagaimana pengalaman Sudah, Anda Pak. selama dinas dalam menangani pasien di Izin, ruang Pak, rawat inap kalau biasa sama untuk IGD? Oke, silakan. izin, Fahmi. Pak, untuk rawat pasien dirawat inap sama gawat darurat itu perbedaannya. Untuk dirawat inap kan kita sudah tahu diagnosisnya apa. Jadi kita sudah tahu kita mau melakukan perawatan apa, perawatan yang sama dengan diagnosis tersebut. Tapi untuk pasien dari gawat darurat, pasien baru masuk, kita belum tahu diagnosisnya apa, jadi kita masih tanya-tanya menganamnesis, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Good ya, Fahmir. Yang lain? Kira-kira apa Ya, perbedaan utama nih antara kita merawat pasien di ruang rawat inap biasa dengan IGD? Pasti fenomena yang muncul kan pasti ada banyak ya. Anda kan pernah, setidaknya walaupun belum digadar, kan pasti sempat lihat nih, hiruk pikuknya di IGD itu seperti apa? Ada yang bisa ini opini lagi? Mohon izin, Silakan. Pak. Britney atau Dewi? Ya. Mohon izin, Pak. Kalau menurut Beta, Silakan. Britney, Pak. Mohon maaf, Pak. Britney, Oke, Pak. silakan. Silakan Britney. Iya, iya, Pak. Menurut Beta, untuk perbedaan IGD dengan perawatan rawat inap, kalau di IGD itu rawatnya itu pasien yang baru datang atau pasien yang dalam kategori itu mengancam nyawa atau mengancam jiwa, dan potensi penyebab dia punya kegawatan daruratnya itu masih ada. Apa kalau dirawat inap itu pasien yang dirawat inap itu pasien yang memang tindakan kelanjutan atau berlanjut dari pasien yang di IGD tadi, Pak. Kalau itu menurut saya, Pak. Oke, good. Jadi good answer semua ya. Jadi bagus sekali jawabannya ya. Jadi pandangan ibaratnya saya mengambil keputusan bahwa saya ada di setidaknya sedikit paham ya terkait dengan fenomena yang terjadi di ruang rawat inap biasa sama dengan IGD seperti itu atau instalasi gawat darurat. Yang dimana kalau misalkan lihat fenomena nih di ruang rawat biasa ini pasien itu relatif stabil, paham tidak? Relatif stabil sehingga proses keperawatan itu dia lebih terstruktur, betul tidak? Bedanya dengan hectic pada saat di IGD. Di IGD itu pasien itu datang dengan kondisi yang unstable atau yang tidak stabil, ya. Jadi penuh risiko, ya, penuh risiko terkait dengan kematian. Kemudian harus segera melakukan tindakan atau istilahnya sehingga tindakan itu harus disegera mungkin seperti itu. Kemudian cepat dan tepat seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu adalah perbedaan yang menonjol. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nerslah Rahmat Wabula ya. Biasa disapa Mato. Pekerjaan alhamdulillah syukur sebagai dosen ya. Dari Stikes Malkusada saya join itu di tahun 2015 sampai sekarang. Seperti itu. Jabatan fungsional adalah sebagai asisten ahli, kemudian keahlian di bidang keperawatan medikal bedah. Kebetulan keperawatan medikal bedah, kegawadratan dan disaster itu adalah keahlian saya. Saat ini domisili di Depok, di Jakarta ya, di Jawa Barat. Ini alamat kosan saya. Kemudian terkait dengan riwayat edukasi, saya dulu lulusan D3 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Maluku di tahun 2010. Lulus, kemudian alhamdulillah syukur mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S1 dan nurse di Universitas Erlangga pada tahun 2011. Jadi dulu di Poltekkes sempat honor juga sebagai tendik ya, di staf di kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Maluku di Weheru ya, di Nania seperti itu. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk lanjutkan studi S1 dan nurse. Alhamdulillah syukur lulus nurse-nya itu di tahun 2014. Lanjut studi S1 di tahun 2011. Kemudian alhamdulillah syukur lulus, kemudian mengabdi lagi di Poltekkes, tahun 2014, resign 2015, lanjutkan studi lagi
pindah ke Stikes Malkusada. Jadi dari 2015 sampai sekarang itu mengabdi di Stikes Malkusada. Kemudian alhamdulillah syukur mendapatkan amanah menjadi Kaprodi Nurse. Itu di awal-awal buka profesi, prodi profesi. Kemudian saya di tahun 2017 ya, itu alhamdulillah syukur dapat amanah untuk melanjutkan studi Magister Keperawatan di Universitas Erlangga dengan peminatan keperawatan medikal bedah. Alhamdulillah syukur saya menyelesaikan studi S2 itu dengan 3 semester. Alhamdulillah syukur lulus prematur. Tidak selamanya prematur itu jelek seperti itu. Jadi alhamdulillah syukur 3 semester lulus dengan cum laude. Alhamdulillah syukur dengan IPK ya lumayan lah. Tidak bisa ya apa ya tidak menyembuhkan diri. Tapi alhamdulillah syukur dapat 3,92. Seperti itu. Jadi ini untuk motivasi untuk adik-adik semua ya. Kemudian saya balik lagi di Stikes Malkusada di tahun 2019. Kemudian dapat amanah lagi di bagian profesi nurse menemani Bu Iva dulunya. Kemudian alhamdulillah syukur kemudian di tahun 2022 itu saya mendapatkan beasiswa LPDP, cuma tes-tes saja ya untuk melanjutkan studi doktoral. Alhamdulillah syukur dan langsung one shot one goal. Seperti itu. Jadi bisa langsung mendapatkan beasiswa dari Kementerian Keuangan full funded. Jadi free semuanya. Dengan alhamdulillah syukur saya tes juga di UI itu tahun 2023. Alhamdulillah syukur sampai saat ini lagi melanjutkan studi doktoral keperawatan ya di Universitas Indonesia, dan alhamdulillah syukur insya Allah mohon doanya tahun depan selesai seperti itu untuk doktoralnya saya. Ini adalah IG saya ya, kemudian TikTok saya dan YouTube saya, nanti bisa di-subscribe ya. Ada pertanyaan terkait dengan CV? Nanti sambil on proses saja ya. Oke, selanjutnya berikutnya. Oke. Saya terlihat? Saya terlihat tidak? Buram, Pak. Buram. Bentar. Terlihat tidak? Kabur, masih kabur. Terlihat tidak? Iya, Pak. Lihatnya. Oke. Jadi untuk keperawatan gawat darurat itu adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi yang akut ya, atau kritis seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyelamatkan jiwa ya, menyelamatkan jiwa, kemudian mencegah kecacatan dan memulihkan stabilitas seperti itu. Slide-nya sudah terlihat belum? Halo? Iya, Pak. Sudah, Oke, saya Pak. ulang lagi ya. Keperawatan gawat darurat adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi yang akut ataupun kritis, dengan tujuannya adalah yang pertama adalah untuk menyelamatkan jiwa, kemudian mencegah terjadinya kecacatan, dan memulihkan stabilitas, seperti itu. Prinsip utamanya adalah time saving, life saving. Artinya apa? Artinya, yaitu semakin cepat kita itu bertindak, semakin besar juga peluang pasien itu untuk selamat. Seperti itu. Kira-kira pertanyaan yang muncul nih, kenapa waktu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kondisi gawat darurat? Ada yang bisa jawab? Kenapa waktu menjadi faktor penentu ataupun ya dalam kondisi gawat darurat itu seperti apa? Alasannya apa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa waktu itu faktor penting di dalam kondisi gawat darurat? Ayo. Saya ingin ini ya, kalau saya mengajar itu kan ingin lebih interaktif dengan adik-adik semua. Saya ingin tahu open-minded dari adik-adik semua. Your opinion. Silakan. Tidak perlu takut untuk salah. Tidak ada ya istilahnya untuk salah. Yang penting mau ya bersuara lah.
Silakan. Mohon Silakan, izin Fahmi. Pak, soalnya jaringan kurang bagus Pak, jadi suaranya Oke. terputus-putus Pak. Oke. Tadi kan saya tanya nih, kenapa waktu itu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kondisi gawat darurat? Kenapa waktu itu penting? Izin, Pak. Silakan. Beatrix, Eh, silakan. Kenapa waktu sangat Trifosa, Pak? Oh, Trifosa, silakan. Pertanyaan Bapak, kenapa waktu sangat penting dalam kondisi gawat darurat? Menurut saya, karena setiap pasien yang datang ke UGD itu sering datang dalam keadaan mengancam nyawa. Seperti contohnya ada pasien yang datang dalam keadaan henti jantung, henti nafas, perdarahan, atau stroke. Jika terlambat ditangani, organ vital bisa rusak permanen dan pasien dapat bisa meninggal, Pak. Good. Good answer ya. Jadi kenapa itu waktu itu penting ya? Karena setiap detik itu dia berharga. Misalnya pada pasien dengan cardiac arrest atau henti jantung ya, otak itu bisa rusak permanen dalam waktu 4 sampai 6 menit. Ingat ya, garis besarnya otak itu bisa mati permanen atau rusak permanen dalam waktu 4 sampai 6 menit tanpa oksigen. Jika keterlambatan itu dia terjadi, tindakan bisa berakibat secara fatal seperti itu. Bisa dipahami ya? Kenapa itu waktu itu that's so very important. Ya, sangat penting sekali karena dia itu detik demi detik itu sangat berharga. Contohnya pasien dengan cardiac arrest ataupun pasien dengan henti jantung itu otak akan mati permanen dalam waktu 4 sampai 6 menit tanpa oksigen. Bisa dipahami ya? Itu harus dihafal di luar kepala. Kita lanjut ya. Oke. Tujuan keperawatan gawat darurat itu apa? Yang pertama adalah menstabilkan kondisi pasien. Kemudian kedua adalah memberikan tindakan penyelamatan untuk jiwa seseorang ya. Kemudian untuk mencegah komplikasi dan memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga. Tujuan ini dia menegaskan bahwa perawat tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga aspek psikologis. Pertanyaan muncul lagi nih, apakah dukungan psikologis itu sama pentingnya dengan tindakan medis? Dan alasannya mengapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apakah dukungan psikologis itu sama pentingnya dengan tindakan medis? Kenapa? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Halo? Paham maksudnya tidak? Tadi kan statementnya Paham adalah Pak, paham Pak. bukan hanya menyerang aspek medis doang ya, tapi juga menyerang terkait dengan psikologis. Kenapa sama pentingnya dengan dari psikologis itu dengan aspek medis? Kalau penting, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Silakan Fahmir. Mohon izin Pak, karena dukung psikologis juga be- sangat penting untuk kesehatan mental Pak. Jadi percuma kita menangani tindakan fisiknya, tapi tidak menangani tindakan sakit mentalnya Pak. Oke, ada yang lain? Good answer ya. Ada yang lain? Halo? Oke, tidak ada ya. Jadi benar adanya ya. Sama-sama penting karena apa? Dukungan psikologis itu dia bisa berdasarkan evidence base ya. Artikel-artikel jurnal itu menunjukkan bahwasanya itu dapat menurunkan kecemasan dukungan psikologis tersebut. Kemudian bisa juga menstabilkan vital signs atau tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vital itu apa saja? Meliputi apa saja? Tanda-tanda Tekanan vital itu darah, meliputi suhu tubuh, nadi, dan pernapasan. Oke, good. Jadi mulai dari tekanan darah ya, kemudian suhu, nadi, pernafasan, seperti itu ya. Kemudian berdasarkan evidence base juga itu bahwasanya dukungan psikologis itu dia bisa meningkatkan kepercayaan pasien serta kerjasama keluarga terhadap tenaga medis seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan karakteristik utama keperawatan gawat darurat ya.
Itu yang pertama adalah tidak terduga, penuh tekanan, pasien dengan risiko tinggi kematian, kemudian lingkungan kerja cepat berubah, membutuhkan keputusan cepat dan akurat. Perawat harus tangguh, sigap, dan mampu bekerja dalam tekanan tinggi seperti itu. Pertanyaannya ya, adalah gini. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi perawat di IGD? Silakan. Kira-kira tantangan yang terbesar apa nih yang dihadapi perawat di IGD? Tantangannya apa? Kalau misalkan ada semua ini di ruang IGD nih, kira-kira tantangan yang paling terbesar apa? Kecepatan dan tindakan yang dilakukan, Pak. Good. Kecepatan dan tindakan ya. kecepatan tindakan, ya, Oke. Pak. Jadi kalau untuk kecepatan berarti terkait dengan respon time ya. Respon time ya. Respon time kemudian dalam tindakan juga harus cepat ya. Seperti itu. Ada yang lain lagi? Kira-kira tantangan terbesar apa kalau di GD? Pak. Silakan. Itu beban kerja tinggi karena kekurangan staf. Oke, good. Beban kerja yang tinggi ya. Karena kekurangan staff. Apalagi? Kerja sama tim, Pak. Oke, saya kerjasama tim, teamwork ya. Apalagi? Kesiapan fisik dan mental, Pak. Oke, kesehatan fisik dan mental. Karena krusial sekali ya dengan menghadapi apalagi dengan kondisi yang disaster ataupun bencana ya, atau misalnya kayak kecelakaan begitu kan pasien pasti otomatis kan berbondong-bondong ya. Banyak sekali tuh yang harus ditangani. Good. Jawabannya semua benar ya. Jadi tantangan yang paling terbesar adalah yang pertama terkait dengan menentukan prioritas pasien dengan cepat. Pernah lihat warna-warni di IGD? Yang di lantai itu yang warna merah, kuning, hijau, hitam. Ya kan? Itu adalah namanya triase. Jadi peran perawat itu menentukan keprioritasan dari tingkat kegadratan dari pasien tersebut. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, tetap tenang di bawah tekanan. Karena apa? Oh, perawat IGD itu harus fokus. Seperti itu. Walaupun dengan kondisi yang hektik ataupun yang sangat krusial, itu pasien itu juga tenaga medisnya ataupun perawat itu juga harus kondisi tenang. Tidak boleh ikut panik seperti itu. Kalau ikutan panik berarti itu menunjukkan ketidakprofesionalan kita dalam melakukan tindakan keperawatan seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian serta menghadapi kondisi pasien yang dapat berubah drastis nih dalam hitungan menit. Contohnya kayak apa? Oh, tiba-tiba pasien dia shock. Kemudian tiba-tiba dia serangan jantung. Ya, nah, itu bagaimana kita melakukan respon time itu harus lebih cepat. Seperti itu. Yang biasa contoh, kalau kita memasang infus di ruang rawat inap biasa kan ibaratnya 10 menit ya, 15 menit ya. Tapi kalau dalam ruang IGD, itu harus kurang dari 5 menit. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Jadi harus terampil. Bentar, saya lanjutkan slide-nya. Oke, kemudian kita bahas lagi terkait dengan peran perawat ini ya, di gawat darurat ya. Ada 5 peranan penting nih. Yang pertama adalah sebagai provider. Provider itu artinya adalah memberikan asuhan secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua adalah komunikator. Komunikator itu adalah perawat itu harus menyampaikan informasi ke pasien, keluarga, dan juga tim medis. Seperti itu. Kemudian edukator itu untuk memberikan edukasi secara singkat. Beda dengan di ruang rawat inap biasa yang kita melakukan penyuluhan seperti itu. Bisa ya? Jadi kalau di GD itu harus berikan apa ya, secara singkat seperti itu. Kemudian advocate. Advocate itu adalah untuk melindungi hak pasien. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborator, itu adalah bekerja sama dengan tim medis yang lainnya, baik itu dokter, apoteker, dan sebagainya ya. Kemudian jadi perawat itu tidak hanya bertindak teknis, tetapi juga menjadi penghubung dan pelindung pasien. Pertanyaan yang muncul lagi nih, kira-kira peranan mana nih yang paling sulit dilakukan menurut kalian? Alasannya apa? Sebagai apa? Misalkan sebagai provider kah? Komunikator kah?
edukator kah, advocate, atau kolaborator? Silakan. Kira-kira yang paling sulit di dalam kondisi IDGD itu kayak gimana? Kira-kira peran apa yang paling sulit menurut kalian? Pilih salah satu. Dan alasannya apa? Ayo. Kira-kira apa nih? Kalau misalnya ada dong turun dinas di rumah sakit nih ya, di ruang UGD. Kira-kira apa nih yang paling sulit perannya dirasakan? Mulai dari lima peran penting ini. Pilih salah satu. Silakan. Ada yang mau opini? Silakan. Kira-kira apa? Silakan, tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut untuk menjawab. Karena dari kesalahan itu kita belajar sesuatu ya. Silakan. Ayo. Silakan. Fahmir. Izin Pak, mungkin melindungi hak pasien Pak. Kenapa? Soalnya kan di IGD kan banyak yang keluarga yang ingin bertanya-tanya tentang apa yang penyakit apa yang dialami pasien. Terus mungkin itu mungkin cuma hak pasien yang bisa tahu kondisi pasien, tapi karena perawat terburu-buru atau bagaimana perawat memberikan informasi tersebut Pak pada keluarga tanpa Oke. memberitahukan pasien Pak. Oke, bukankah itu keluarga juga wajib nih harus tahu kondisi pasien? Ayo. Kan perawat juga harus memberikan edukasi singkat kan? Advocate itu adalah melindungi hak pasien itu artinya ibaratnya itu kalau misalkan yang bersifat privacy, ya misalkan nih tiba-tiba di UGD nih, kemudian kok curiganya kok mengalami B20 atau B20 tidak? HIV. Ya, HIV AIDS. Iya, Nah, Pak. jadi itu kan harus ada sedikit privacy ya, tidak boleh diumbar di ruang bangsal. Jadi silakan nanti perawat memanggil pasien dan pun juga keluarganya ya untuk mengedukasi secara singkat bahwasanya tidak bersifat ini ya menjudge seperti itu, tapi harus memberikan edukasi juga seperti itu, memberitahukan bahwasanya pasien dia mengidap B20. Karena itu wajib juga untuk keluarga tahu seperti itu. Dan itu ada dilindungi. Kemudian yang terkait dengan melindungi pasien itu adalah harus menandatangani informed consent dalam melakukan segala sesuatu tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien seperti itu. Nah, itu artinya melindungi hak pasien. Kalau menurut pribadi saya dan secara teoritis, kalau misalkan dari 5 peranan penting ini, yang paling sulit adalah sebagai komunikator. Karena apa? Sering menjadi tantangan. Karena perawat itu juga harus menyampaikan informasi jelas di tengah situasi kritis dan keluarga yang panik seperti itu. Jadi sebagai komunikator itu that's so very hard. Jadi bagaimana caranya sebagai seorang perawat dia harus menjelaskan ya informasi yang secara mendetail tapi di tengah-tengah hectic ya critical situation atau situasi kritis seperti itu dan kondisi keluarga juga itu panik seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau terlalu cepat bilang ya. Kemudian berikutnya lagi, fungsi utama peran perawat ya. Baik, Pak. Dari gawat darurat, itu yang pertama adalah melakukan triase. Tadi, menentukan warna. Nanti untuk pertemuan kedua baru kita lanjut dengan triase. Ya. Untuk menentukan prioritas pasien, kemudian resusitasi atau pernah lihat resusitasi tidak? RJP atau CPR, Call Pulmonary Resuscitation, pijat jantung. Kalau misalnya pasien tidak sadarkan diri, Iya, nanti Pak. kita akan bahas juga nanti besok. Besok maksudnya untuk pertemuan minggu berikutnya ya. Kemudian stabilisasi itu menjaga agar kondisi tidak semakin buruk. Kemudian monitoring itu adalah untuk memantau vital signs. Kemudian dokumentasi itu adalah mencatat semua tindakan sebagai bukti legal. Jadi, tindakan sebagai seorang perawat itu harus melakukan dokumentasi yang secara lengkap. Jadi, ada dong simbolnya yang notabene apa ya, data bayangan, kemudian melakukan asal-asalan. Jadi, apa yang dilakukan di pasien itu harus terdokumentasikan. Artinya, dirimu melakukan intervensi apa, tanggal berapa, jam berapa, jangan lupa evaluasinya apa, swab ya, kemudian tanda tangan, seperti itu.
Kemudian ini muncul lagi pertanyaan lagi. Saya ingin lihat bagaimana ada dong critical thinking of nursing-nya jalan. Jika kondisi pasien ya, ada 3 pasien datang nih bersamaan. Patah tulang, perdarahan hebat, sesak nafas. Kira-kira siapa yang ditangani dulu? Sesak Patah tulang nafas, kah? Pak. Perdarahan hebat Sesak kah? nafas, Pak. Kenapa? Nafas, Pak. Kenapa sesak Perdarahan, nafas? Pak. Coba satu-satu alasannya apa? Kenapa sesak nafas? Kenapa perdarahan? Karena sesak nafas yang banyak untuk pasien-pasien mengalami henti nafas, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Tadi ada yang bilang perdarahan. Kenapa perdarahan? Britney. Ya, Pak. Kalau saya sih menurut saya sesak nafas, Pak. Oh, sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Ya, Pak. Kenapa? Kalau lihat dari tindakan pertama ke perawatan kan masuk itu tanda-tanda vital itu ada yang namanya pemeriksaan pernafasan. Terus? Jadi kalau menurut saya itu pernafasan penting Pak, soalnya pernafasan ini kan dari tindakannya yang CTV ya udah menunjukkan bahwa pernafasan ini penting. Jadi itu menurut saya sih pernafasan yang penting sih Pak. Oke, Sesak good. nafas yang harus ditangani duluan Pak. Good, Britney. Ada lagi tadi yang bilang perdarahan siapa tadi? Saya, Pak. Oke, silakan Putri. Kalau perdarahan, pasien bisa kehilangan banyak darah dan penurunan kesadaran, Pak. Oke, good. Jadi semua jawaban itu betul. Kecuali patah tulang. Jawabannya adalah pasien dengan perdarahan hebat dan sesak nafas. Karena itu kondisi langsung yang mengancam nyawa. Seperti itu. Jadi mengancam nyawa itu bersifat urgensi seperti itu. Dan dia bisa kedua-duanya itu bisa mengakibatkan shock. Seperti itu. Nanti kita akan penjelasan di pemeriksaan fisik ya. Oke, kita lanjut. Kompetensi yang diperlukan nih apa nih? Kira-kira yang harus dimiliki perawat gawat darurat. Yaitu keterampilan klinis atau skill klinis ya. Kemudian pengambilan keputusan yang cepat, komunikasi efektif, kemudian manajemen stres, dan teamwork ataupun kerjasama tim. Tanpa kompetensi ini, pelayanan gawat darurat itu tidak akan maksimal. Pertanyaan yang muncul lagi nih, bagaimana caranya melatih kemampuan mengambil keputusan yang cepat? Ada yang bisa jawab? Bagaimana melatih kemampuan mengambil keputusan secara cepat? Kayaknya sing sampai ini. Kira-kira apa jawabannya? Memahami situasi, Pak. Memahami situasi, apa lagi? Jawabannya adalah harus rutin melakukan simulasi ataupun latihan. Ya, pengalaman klinis, kemudian rutinitas lakukan simulasi kayak gitu. Kemudian serta memperbiasakan untuk berpikir kritis dalam kondisi gawat darurat. Ya, bisa dipahami ya? Lanjut. Etika keperawatan itu dia tetap berlaku di IGD ya. Dokumentasi itu wajib dilakukan sebagai bukti legal dan perlindungan perawat. Kode etik mengharuskan perawat itu juga melindungi hak pasien. Kira-kira apa risiko jika dokumentasi tidak dilakukan dengan benar? Ada yang bisa jawab? Apa risiko jika dokumentasi itu tidak lengkap atau tidak dilakukan dengan benar? Kira-kira jawabannya apa? Kalau misalnya nih ada dong punya ASCAP yang lengkap, kira-kira apa? Risiko apa yang muncul? Terkait dengan etik dan legal. Ada yang bisa jawab? Apa risiko jika dokumentasi itu tidak dilakukan dengan benar? Silakan. Silakan Britney. Pak, kalau menurut saya kalau dokumentasi tidak lengkap. Kalau sebagai contoh ini
apa pasien dirujuk, tapi dari pihak rumah sakit belum memberikannya surat rujuk. Nanti apabila selama perjalanan pasien rujuk terjadi pasien mengalami gawat darurat waktu sementara dalam perjalanan, dan apabila pasien mengalami sesuatu atau permasalahan, itu nanti keluarga bisa untuk ke rumah sakit gitu Pak. Jadi dokumen ini penting karena menjadi salah satu bukti tertulis bahwa pasien ini pernah mengalami sesuatu atau pasien ini tindakan apa yang pernah dilakukan oleh pasien begitu Pak. Itu menurut saya Pak. Oke, good. Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Kira-kira apa nih risiko jika dokumentasi itu tidak dilakukan secara benar, dengan benar? Misalkan nih, misalkan terkait dengan salah pemberian obat atau lain sebagainya. Kira-kira apa? Yang jelas, kalau misalkan hal tersebut terjadi, perawat itu bisa dianggap lalai secara hukum. Sulit untuk membuktikan tindakan. Padahal misalkan nih, beta sudah kasih suction nih, tapi kok tidak terdokumentasi di di status pasien. Nah, itu nanti kita bisa digugat seperti itu. Jadi banyak tindakan yang misalnya dari kelalaian perawat sendiri seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Oke, Pak. kemudian kita lanjut Bisa, lagi. Pak. Proses keperawatan tetap ada di GD, ya, mulai dari pengkajian cepat ya, diagnosa, rencana, implementasi, dan evaluasi. Bedanya adalah semua dilakukan dalam waktu yang singkat, seperti itu. Pertanyaannya nih, kira-kira apa perbedaan antara proses keperawatan di ruang rawat inap biasa dengan IGD? Proses keperawatannya apa bedanya? Pernah lihat format pengkajian belum? Pernah, Pak. Format pengkajian IGD dan di ruang rawat inap. Perbedaannya apa? Diizin Pak untuk Satu-satu dulu ya. Izin Pak. Satu-satu siapa dulu? Pak, kami mau Oke, Britney silakan. Pak, Silakan. izin Pak, kalau menurut kalau di UGD atau IGD itu buat pengkajiannya itu cepat Pak, bisa hanya patokannya itu hanya jam, tidak sampai hari Pak. Tapi kalau di rawat inap, pengkajiannya itu bisa hari-hari, bahkan sampai minggu Pak. Oke, ada yang lagi? Silakan, tadi Fahmir tadi siapa ya? Fahmir ya, silakan. Halo. Izin Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Wasarmi. Iya, untuk perbedaan untuk pengkajian di IGD dan rawat inap itu terletak pada prioritas dan tujuannya. Kalau untuk di IGD, fokus utama adalah penanganan cepat untuk kasus gawat darurat yang mengancam jiwa melalui tindakan stabilisasi dan rujukan. Sebaliknya untuk dirawat inap bertujuan untuk perawatan jangka panjang, pemulihan dan rehabilitasi pasien setelah kondisinya stabil dan memerlukan pemantauan berkelanjutan, Pak. Oke, good, Wasarmi. Jadi pada intinya kayak gini, di ruang rawat biasa ya, rawat inap biasa itu dia prosesnya komprehensif, detail, kemudian dan juga bertahap. Ya, saya ingin meluruskan nih, pengkajian keperawatan di ruang rawat inap biasa itu tidak bisa berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Namanya pengkajian itu, kalau di ruang rawat inap biasa itu 1 jam. Itu sudah cukup. Tidak misalnya kalau ada don turunin nih. Oh, beta melakukan pengkajian, cuma bagian sini saja. Oh, besok baru lanjut. Itu tidak bisa. Jadi lakukan pengkajian itu 1 kali waktu. Jadi mulai dari 1 jam pertama itu langsung lakukan pengkajian yang secara komprehensif. Mulai dari pengkajian pemeriksaan fisik sampai dan sebagainya. Paham? Nanti kalau untuk yang berikut-berikutnya itu nanti untuk terkait dengan evaluasi tindakan. Ya. Terus untuk di di IGD, IGD itu dia lebih cepat. Fokus adalah pada prioritas masalah. Jadi kalau misalkan nih, kalau di ruang rawat inap itu kita menemukan 3 diagnosa. Ya, 3 diagnosa keperawatan. Kita ambil semuanya.
ya. Tapi kalau di GD, misalkan dapat 3 diagnosa keperawatan, tapi lebih prioritas yang mengancam nyawa itu yang mana? Itu yang diprioritaskan. Bisa. Jadi itu perbedaan yang paling mendetail ya. Artinya dia hanya fokus terkait dengan prioritas masalah. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut dengan pengkajiannya ya. Untuk pengkajian keperawatan di Ya, Pak. keperawatan gawat darurat itu ada dua bentuk ya. Ada namanya primary survey dan ada juga yang namanya secondary survey. Kalau primary survey ini ABCDE ya. Sebenarnya itu sampai dengan injury. Mulai dari airway, breathing, circulation, disability, exposure, Fahrenheit, gastro, and injury. Ada 8. Tapi yang lebih sering digunakan adalah 5. Ya, terkait dengan airway ya, itu adalah terkait dengan pastikan jalan nafasnya itu bagus. Kemudian breathing itu terkait dengan pola nafas, circulation itu terkait dengan perdarahan-perdarahan lah, kardiovaskuler. Kemudian disability ya terkait dengan tingkat kesadaran ya, GCS seperti itu ya, Gaslokoma Scale. Kemudian exposure terkait dengan ekstremitas. Tahu ekstremitas tidak? Tubuh ya, seperti itu. Jadi misalkan nih untuk cardiac arrest ya, untuk cardiac arrest seperti ini. Khusus untuk cardiac arrest atau henti jantung itu urutannya berbeda. Tapi harus diprioritaskan adalah circulation dulu, jantungnya dulu. Seperti itu. Yaitu dia gunakan CABDE, dimulai dari circulation dengan RGP. Seperti itu. Tahu airway Kaseng? Jalan nafas. Jalan nafas itu kayak bagaimana? Ada yang bisa? Kan sudah lulus ini ya, yang satu kan? Ini kan sudah yang ketiga ya. KMB, keperawatan dewasa itu yang di semester 5 ini ada berapa nih? Kan per sistem ya? Sudah 2 kali kan? Ini yang ketiga kan? Di semester 5. Betul tidak? Iya, Pak. Oke, jadi istilahnya sudah lulus ya. Keperawatan dewasa 1 dan 2. Ya kan? Kira-kira apa tuh? Terkait dengan airway. Jalan nafas. Tahu jalan nafas, Kaseng? Jalan nafas itu apa saja? Itu saluran yang memungkinkan udara masuk dan keluar, Pak. Oke, suara apa? Contohnya seperti apa? Di manifestnya apa? Kalau untuk airway. Masih mute, Wasarmi? Ya, Pak. Kira-kira apa untuk airway? Itu yang dimulai Kategori dari airway itu apa-apa saja yang bisa dimasuk dalam pengkajian airway? Masih mute? Masih mute, Wasarmi? Masih di mute? Halo? Masih mute? Oke, silakan. ya, Pak. Yang bisa dimasukkan dalam airway itu apa? Dari pengkajian nih. Atau yang lain? Ayo, kan sudah lulus keperawatan dewasa atau apalagi pernafasan. Itu yang keperawatan dewasa di semester 3 kan? Yang bisa dimasukkan dalam pengkajian airway itu apa? Terkait dengan jalan nafas. Sesak nafas, Pak. Maksudnya sesak nafas itu kategorinya apa? Itu kan pola nafas. Kalau pola nafas kan berarti terkait dengan breathing kan? Kalau airway itu apa? Jalan nafas. Jalan nafas itu apa? Suara nafas. Gargling, stridor. Tahu gargling nggak, Seng? Kalau misalkan pasien yang penurunan kesadaran, dia kayak ngorok gitu loh. Kayak apa, kumur-kumur. Kayak nah, itu gargling. Yang ada air-airnya itu. Nah, itu namanya adalah gargling. Jadi kita sebagai dulu siapa yang melakukan lab ini, dosen yang ngasih lab ini pemeriksaan fisik? Ibu ya. Suara nafas tuh ada berapa?
Suara Ibu nafas itu apa Yeri, tadi? Pak. Ibu Yeri. Oke, Ibu Yeri. Oke, suara nafas itu ada apa-apa saja? Suara nafas. Nafas. Ada wheezing, ronki, Suara nafas. Coba Kak. simulasikan bedanya wheezing, ronki, apa lagi? Vasikuler. Vesikular, Oke, vesikuler, apa lagi? bronkosekular, Normalnya apa? Suara nafas itu apa? Kalau normal? wheezing, Contohkan. Pak. Kok wheezing normal loh? Kok wheezing normal? Yang suara nafas normal apa? Ayo. Maaf, Pak. Vesikuler, Pak. Vesikuler, Pak. Vesikuler itu kayak bagaimana? Suara nafasnya Suaranya lembut, Pak. Contohkan. Contohkan. Suara halus. Yang ada suara. Bagus. Oke, ini harus diingat di luar kepala ya. Saya contohkan dan itu tolong diperhatikan baik-baik. Suara nafas normal adalah vesikuler atau bronkofesikuler. Jadi kayak hus, hus, hus. Jadi tidak ada hambatan. Itu satu. Kemudian ronki itu ronki. Paham ya? Apalagi? Suara nafas apa lagi? Wheezing. Ya? Bronkosekuler, Pak. Bronkosekuler. Wheezing, Pak. Wheezing, Pak. Wheezing itu kayak bagaimana? Ini normal mau apa? Ini antutannya yang normal. Itu wheezing. Bukan. Ya. Mengi. Wheezing. Itu mengi. Suara Paham ya? Kemudian tambahan lagi adalah gargling. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi untuk pemeriksaan fisik itu wajib ada dong hafal di luar kepala. Paham ya? Apa perbedaannya vesikuler, bronkofesikuler, wheezing, ya? Kemudian apa namanya ronki ataupun juga yang lain-lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Saya kasih contoh ya. Saya kasih pertanyaan. Yang pertama, jika pasien kecelakaan dengan perdarahan hebat, mana yang ditangani dulu? Airway-kah, breathing-kah, circulation, atau disability, atau exposure? Kalau tadi Perdarahan, Pak. Ya, perdarahan apa yang terancam apa? Yang apa yang harus dilakukan? A, B, C, D, E, atau apa? A kah, atau B kah, atau C kah, atau D kah, atau E? Alasannya apa? Apa yang duluan? Sirkulasi, Pak. Sirkulasi, Pak. Oke, good. Itu kita melihat apa namanya? Alasannya apa? Kita melihat jalan nafas. Bagaimana, Fahmir? Halo? Kira misalnya pasien dengan kecelakaan nih, perdarahan hebat, mana yang ditangani duluan? A kah, B kah, C kah, atau D atau E? Kecelakaan. Kan tadi kan ada dua pengkajian kan? A, B, C, D, E, dan C, A, B, D, E. Mana yang duluan? A, B, C, D, E kah atau C, A, B, D, E? A, B, C, D, E. Alasannya apa? Silakan saya. Amir, alasannya apa? Circulation, Batong. Alasannya apa?
Alasannya mempertahankan jalan napas, Pak. Oke, kenapa? Kan tadi kan dibilang ya, untuk circulation itu untuk pasien yang notabene dia mengalami heart attack atau serangan jantung. Itu baru bisa dilakukan CABD. Bisa dipahami. Kalau pasien perdarahan yang masif, masa dilakukan RJP? Kan tidak tepat RW, ya. Pak. Nah, jadi harus Pak, RW ABCD, dulu, Pak. baru breathing ya. Karena apa? Dia itu harus tetap dipastikan. Tetapi jika perdarahan yang masif, kontrol perdarahannya. Lakukan segera sambil menyiapkan resusitasi. Jadi baru A, B dulu, baru C. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Ingat, A, B, C, D, E itu pasien yang notabene apa? Dan kalau CABD berarti dia prioritaskan adalah berkaitan dengan cardiac arrest. Seperti itu. Pertanyaan kedua, mengapa circulation itu diprioritaskan pada pasien dengan cardiac arrest? Alasannya apa? Ingat tidak, di dalam darah itu ada kandungan apa? Apa saja? Di dalam darah itu ada kandungan apa? Oksigen, Pak. Good, oksigen. Selain oksigen apa lagi? Suhu. Ya, pernah ini ketemu apa ya, saya yang pasien yang baru meninggal dunia, ya kan? Kalau pasien yang baru meninggal dunia itu kan bagian ekstremitas, bagian punggung itu kan dia istilahnya apa ya? Mengumpul jadi satu gitu loh. Langsung teraba panas, betul tidak? Betul, Pak. Pernah kedapatan kasih yang pasien yang baru meninggal dunia, kemudian tiba-tiba itu kok ada dalam beberapa jam itu langsung tubuhnya itu hangat, panas bagian belakang. Pernah tidak ketemu seperti itu? Iya, Pak. Oke, karena apa? Darah itu mengandung suhu, ya, dan akumulasinya adalah di daerah jantung. Jantung itu di bagian torakal, toraks, ya, dan itu juga di bagian ICS ke-5 dan sampai ICS ke-7. Nah, jadi itu teraba hangat dan panas. Jadi karena apa? Sebelum clotting, tahu clotting nggak, Seng? Darah itu dia menggumpal karena aktivitas jantung itu sudah tidak ada. Dan akumulasi terakhirnya adalah di bagian jantung, sehingga pasien yang notabene baru meninggal dunia itu akan termoregulasi seperti itu. Kemudian apa namanya? Karena tanpa sirkulasi itu dia tidak ada oksigen yang bisa menyampai ke otak dan organ vital, sehingga CPR itu harus segera dilakukan untuk menjaga aliran darah itu tetap stabil seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan perbandingan tadi ya, CABD tadi itu. Jadi kalau untuk ABCDE itu adalah standar umum. Kalau CABD itu khusus untuk pasien yang henti jantung. Tujuannya sama, tetap untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jadi kita masuk di secondary survey ya. Untuk survei yang kedua, itu meliputi apa? Riwayat EMPL. EMPL itu apa? Alergis, medication, past illness, last meal, dan event. Artinya, riwayat alerginya bagaimana? Kemudian riwayat pengobatannya bagaimana? Kemudian riwayat penyakit dahulu, serta riwayat makanan yang diasupan pada saat terakhir dimakan itu apa? Serta event ataupun kejadian itu kapan? Itu yang harus dilakukan pengkajian secara mendetail. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik secara lengkap, mulai dari head to toe, serta dengan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Diagnosa keperawatan yang sering muncul ya pada pasien dengan kegawat daruratan, yaitu yang pertama adalah gangguan perfusi jaringan, gangguan pertukaran gas, anxiety, ya, risiko cedera lanjut. Kira-kira bagaimana caranya ada dong bisa mengenali nih tanda perfusi jaringan terganggu? Ada yang bisa jawab?
Kan pernah ini kan menentukan diagnosa keperawatan kan? Kan ada istilahnya ini gangguan perfusi jaringan nih. Dalam menentukan gangguan perfusi jaringan itu apa? Data-data apa saja? Data-data penunjangnya apa? Izin Pak, bisa ulang pertanyaannya Pak, Oke. soalnya suaranya putus-putus. Kan diagnosa keperawatan ini yang sering muncul ini adalah gangguan perfusi jaringan kan? Ya kan? Ya Pak. Kira-kira tanda-tanda klinis ataupun data penunjang yang menunjang untuk menegakkan diagnosa keperawatan gangguan perfusi jaringan itu apa? Kan sering nih ada dong melakukan ini kan diagnosa keperawatan toh? Data-data penunjangnya ini gangguan perfusi jaringan apa? Dalam pemeriksaan fisik apa? DSDO-nya. Data subjektif, objektifnya apa? Ayo jawab saja. Ayo. Kira-kira data penunjangnya apa? Kan sudah lulus keperawatan dewasa 1 tuh dan 2 tuh. Ini semua 3 lagi nih. Ayo, kira-kira apa? Silakan saya. Data penunjang. Tahu data penunjang nggak, Seng? Tahu data penunjang nggak, Seng? Data pendukung. Untuk menegakkan diagnosa gangguan perfusi jaringan itu apa? Tadi siapa tadi mau jawab? Britney? Izin Pak. Oh, silakan Fahmir. Data subjektif seperti keluhan pasien, nyeri, pusing, sesak napas, dan mati rasa, Pak. Terus data objektif berupa hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, Pak. Seperti tekanan darah dan denyut nadi, Pak. Dan pembekakan nadi perifer, warna kulit, suhu, dan adanya edema, Pak. Udem, oke. Ada lagi tidak terkaitan dengan ini urgensi apa dari emergensi apa? Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah dia kulitnya itu adalah pucat. Ya, tampak pucat. Dingin, akral tubuh itu teraba dingin. Kalau kulit terasa pucat itu apa? Terlihat pucat itu apa bahasa medisnya? Kulit terlihat pucat. Oke, cari tahu ya. Terus CRT, capillary refill time-nya itu dia lebih dari 3 detik. Tahu CRT nggak, Seng? Capillary refill time, CRT. Tahu tidak? Gitu. Tahu Pak, tahu. Kayak bagaimana? Coba. Periksa CRT bagaimana? Tahu cara CRT itu bagaimana? Periksa CRT. Katanya sudah lulus pemeriksaan fisik. Ayo, CRT bagaimana cara periksanya? Capillary refill time. Ayo, Mbak Google. Izin Pak. Silakan Fahmir. Coba diaktifkan kameranya. Disimulasikan bagaimana bagus, cara Pak. CRT. Jadi nanti kalau pada saat aktif kamera, suara tidak terdengar, Pak. Bisa terdengar. Coba dia on cam. Siap. Coba dicontohkan bagaimana cara pemeriksaan CRT. Jadi contohnya kita cara telunjuk tangan, kita pencet di bagian tubuh pasien. Coba kita angkat disasarkan di kamera. Telunjuk tangan kita, terus kita coba di kamera. Itu. Coba ditunjukkan di kamera. Pak, saya sudah kasih aktif kamera, tapi karena jaringan kurang bagus, jadi muka saya tidak terlihat, Pak. Minta tolong teman yang pegang HP. Tapi jaringan bagus. Bagus. Coba tunjukkan bagaimana cara untuk CRT. Didekatkan. Mana? Dekatkan di kamera.
Sudah, Pak. Bagaimana caranya? Terlihat, Pak? Bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Di grid nih Pak, ini Pak. Ya, Pak. Oke, Apakah terlihat, Pak? oke. Dekat, Jadi dekat, nanti lebih kita dekat. menggunakan telunjuk tangan. Iya. Double kan? Dapat. Kasih dekat. Terus kita pencet bagian tubuh pasien. Salah. Itu turgor. Begini, Pak. Itu turgor kulit. Oh, That's so oh, called. yang ini, Pak. CRT, capillary result time. Ujung kuku. Ujung kuku dipencet. Yang ujung kuku, Pak. Nah, kayak gini. Ini, Pak. Ujung kuku dipencet. Nah, Ini terus jadi kita mengangkat tekan, terus kemudian menghitung diangkat. selama 3 detik, Pak. Bukan ditekan selama 3 detik. Iya, Pak. Cepat-cepat saja. Jadi kayak gini loh. Ditekan langsung. Iya, ditekan terus diangkat dan dilihat selama 3 detik, Pak. Kayak gini. Katon tahu dia punya normal. CRT normalnya adalah kurang dari 3 detik. Ya kan? Pada saat dipencet, ya kan? Itu kan warna putih tuh. Paham tidak? Warna putih kan kalau dipencet kan? Pada saat kita lepas tekanan itu, dalam waktu 3 detik itu, dia kembali kemerahan atau tidak? Kalau dia tetap pucat, lebih dari 3 detik, berarti itu dia mengalami kelebihan dari CRT. Paham tidak? Nah, itu adalah salah satu tanda dari perfusi jaringan. Gangguan perfusi jaringan. Bisa dipahami ya? Oke. Paham tidak? Kemudian yang berikutnya, nadinya itu dia teraba cepat. Nadi normal tuh berapa sampai berapa? Nadi normal berapa sampai berapa? 60 hingga 100. 60 sampai 100, Pak. 60 sampai 100 itu namanya apa? Itu nama nadi normal apa? Nadi Nadi normal namanya apa? Kalau nadi cepat namanya apa? Kalau lemah namanya apa? nadi cepat takikardia, Pak. Kalau nadi normal apa namanya? Brakikardia, Pak. Nomor kardi. Hah? Namanya apa? Normokardia. Normokardia. Itu baru dengar lagi. Dan kamu cari ya. Jadi harus tahu. Dia kalau lebih dari 100 kali per menit itu adalah takikardi. Kalau kurang dari 60 dia bradikardi. Normal kalian cari tahu namanya apa. Oke, kemudian tanda yang lain adalah pasien itu dia gelisah ataupun agitasi ya. Selanjutnya terkait dengan implementasi melalui RJP ya, Evoline dan cairan ya, kemudian oksigen, kontrol perdarahan dan edukasi keluarga. Misalkan nih, jika ada waktu 1 menit nih, apa yang harus diprioritaskan? Jika hanya ada waktu 1 menit nih, dari semua tindakan ini nih, apa yang diprioritaskan? Masih ingat kan tadi di slide awal, kematian otak itu berapa lama? 4 sampai 6 menit, Pak. Oke, good. Kalau otak itu kan berarti membutuhkan apa? Oksigen. Good. Membutuhkan oksigen. Jadi, jawabannya adalah harus menjaga prioritasnya adalah airway and breathing. Ya.
Karena tanpa oksigen itu pasien juga tidak bisa akan bertahan. Karena ingat, waktu otak itu dia akan mati permanen itu adalah sekitar 4-6 menit. Jadi sekitar golden period ya. Seperti itu. Kalau untuk pasien dengan henti jantung, itu golden periodnya adalah harus kurang dari 12 jam. Jadi kalau dia tidak terselamatkan dalam 12 jam, berarti dia langsung meninggal dunia. Seperti itu. Itu harus dihafal di luar kepala ya. Jadi pahami? Lanjut. Untuk evaluasi, meliputi apa? Pemantauan vital sign, kemudian kesadarannya, efektivitas intervensinya, dan rujukan bila perlu. Pertanyaan muncul lagi nih. Kalau pasien tidak membaik, kira-kira apa langkah berikutnya? Tadi semua tindakan kata sudah lakukan nih, ya kan? Kalau pasien dia kondisinya tidak membaik, apa yang harus dilakukan? Ayo. Kira-kira apa? Kembali ke dokter, Pak. Kembali ke dokter. Ada lagi? Evaluasi keadaan pasien, Pak. Karena ini sudah evaluasi nih. Misalnya dirimu sudah lakukan pengkajian sampai evaluasi nih. Kira-kira evaluasinya ini adalah kondisi pasien ini tetap memburuk nih. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah ulangi lagi A, B, C, D, E. Terus kita perbaiki intervensi keperawatannya. Kemudian lakukan tindakan tambahan. Contoh apa? Dilakukan intubasi. Tahu intubasi nggak, Seng? Tahu intubasi? Oksigen langsung di leher. Tahu pasien di ICU, tahu? Dikasih bolongan tuh. Kayak pemasangan tracheostomy. Seperti itu. Tahu, kalian sudah lab ini kan, tracheostomy, tahu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, seperti itu. Sudah, Pak. Kemudian defibrilasi. Defibrilasi itu adalah lakukan desi shock. Tahu desi shock, Seng? Desi shock. Kayak di sinetron-sinetron Korea tuh. Kayak gitu. Pakai kejutan listrik. Pernah lihat ya, Seng? Iya, Pak. Nah, itu adalah defibrilator namanya. Nanti kalian di lab itu akan simulasi itu juga. Ya. Nanti minta arahan dari Bu Yati ya. Itu ada namanya alat AED. AED itu adalah Automatical External Defibrillator. Seperti itu. Itu di lab tuh ada. Kemudian selain itu juga harus menuju ke fasilitas yang lebih lengkap. Vaskes yang lebih lengkap. Seperti itu. Efeknya apa? Yang terjadi adalah pada pasien itu adalah shock, henti nafas atau henti jantung, cedera organ vital. Kalau pada keluarga, itu adalah shock emosional, cemas, beban biaya, dan ketidakpastian. Pertanyaannya, bagaimana cara sederhana untuk menenangkan keluarga pasien di IGD? Caranya bagaimana? Kan pasti keluarganya panik toh dengan kondisi pasien ataupun keluarganya. Kira-kira apa? Komunikasinya contoh, bisa dikomunikasikan. Contoh role play. Kira-kira saya nih keluarga pasien nih. Silakan Anda komunikasi dengan saya. Ayo. Kalau yang sering-sering menjawab ini dapat nilai plus ya dari saya. Yang interaktif. Ini saya sudah record, nanti akan saya tambahkan poin untuk penilaian. Silakan. Kira-kira apa? Bagaimana komunikasinya? Contoh saya adalah keluarga pasien. Silakan. Apa suster, bagaimana beta pun ada pun kondisi nih. Coba komunikasinya bagaimana? Coba dulu suster, jelaskan dulu. Silakan Fahmir atau Vicky, silakan.
Izin Pak, bisa minta soalnya tadi Pak, soalnya suaranya agak putus-putus Pak. Oke, bagaimana cara sederhana menenangkan keluarga pasien di GD? Contohnya beta sebagai keluarga pasien. Bagaimana caranya Anda untuk menenangkan saya? Ada Saya Pak izin. silakan. Siapa? Siap. Iya, Siapa yang kamu? izin Pak saya. Oke, silakan Britney. Langsung contoh Yang pertama komunikasinya itu ya. kita amankan lingkungan. Langsung role play, Dek. Iya Pak. Britney. Langsung diriku yang Oh ya, keluarga pasien. Silakan jelaskan kepada saya. kita menenangkan pasien agar tidak panik. Contoh komunikasinya. Contoh bahasanya bagaimana? Langsung. Ibu mohon tenang. Pak mohon tenang. Pasien kita akan segera tangani dengan baik. Untuk itu ibu agar tidak panik, kita dukungan ibu kerjasama agar pasien bisa ditangani dengan baik Pak. Oke, good. Ada lagi? Bagaimana cara menenangkan pasien? Atau menenangkan pasien lagi? Keluarga pasien. Sorry. Ada yang bisa mencontohkan lagi? Silakan Famir. Baik Pak. Oke, mohon izin Pak. Di sini saya sudah menangani pasien dengan baik. Mungkin sudah terlihat saya sudah memasangkan oksigen. Jadi Ibu harap Pak harap tenang karena di sini juga kami butuh bantuan dari keluarga pasien. Jika pasien merasa khawatir, maka maksudnya itu keluarga pasien jika khawatir maka pasien pun juga ikut khawatir. Jadi saya mohon bantuannya karena di sini juga kami sudah melakukan tindakan baik. Jadi keluarga pasien harap sudah bisa tenang. Oke, saya contohkan ya, tolong diperhatikan. Apa bedanya bahasa Anda dengan bahasa saya? Mohon izin Bapak, kami sudah melakukan tindakan yang terbaik. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Perbedaannya apa? Kalau Bapak punya lebih singkat, padat, dan jelas. Oke, itu satu. Yang kedua, sudah pernah belajar komunikasi terapeutika, Seng? Sudah Pak. Sudah Pak. Anda tidak ada membawa suasana terapeutik. Yang ada itu cemas semua. Permisi Bapak, mohon izin. Kami sudah melakukan tindakan yang terbaik. Mohon doa dan dukungannya ya Bapak ya. Terima kasih. Jadi harus ada intonasinya, iramanya. Seperti itu. Walaupun dengan kondisi yang critical care seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah respon cepat dan tepat adalah kuncinya. Perawat gawat darurat punya peranan yang vital. Proses keperawatan tetap berlaku dan teamwork itu sangat penting. Ada pertanyaan lagi nih. Apa hal yang penting yang kalian pelajari dari materi ini? Silakan. Kecepatan dalam menangani pasien Pak. Apa lagi? Dari yang materi dari awal sampai akhir, cuma itu saja? Apa yang Anda pelajari? Tentang konsep gawat darurat, kemudian perbedaan penanganan untuk pasien gawat darurat dan dirawat inap. Kemudian apa lagi? Komunikasi yang baik terhadap keluarga pasien, terus pentingnya waktu, dan Oke, good job semua ya. Jadi ibaratnya adalah pentingnya respon cepat ya, teamwork, dokumentasi, peran perawat tidak hanya secara teknis saja, tapi ada berkaitan dengan psikologisnya juga ya.
Seperti itu. Jadi psikologis dan sosial terkaitan dengan keluarga. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Please raise hand ya. Pas, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Pas, Pak. Yakin? Terlalu cepat penjelasannya? Pas, Pak. Tidak cepat, Oke. Pak. Nanti Pas, habis Pak, pas. ini kalian ada tugas individu. Ya. Tugas individu itu saya kasih waktu range 1 minggu. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kan di hari Kamis ya. Nanti dikembalikan dengan jadwal yang semula. Itu kalian membuat video pribadi ya. Tugas video TikTok bukan hanya sekedar gimmick, melainkan sarana belajar untuk mahasiswa. Itu yang pertama adalah menjabarkan, menerjemahkan teori gawat daruratan ya ke pesan publik secara singkat, mengasah komunikasi profesional berbasis digital ya. Kemudian berlatih menjaga etika keperawatan di ruang publik, kemudian menghubungkan ilmu akademik dengan realitas di sosial media. Ya. Bentuk tugasnya apa? Yang pertama adalah berkaitan dengan tugas individu, ya. Media edukasi melalui TikTok. Tolong dicatat ya. Nanti saya akan bikin ringkasan juga. Media edukasi melalui TikTok, durasi video maksimal 2 menit. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Ya. Temanya, silakan dicatat, konsep dan peran perawat gawat darurat. Pilih salah satu subtema. Ya, misalnya nih, tadi triase, ya. Kemudian primary survei tadi yang ABCDE atau CABDE, ya kan? Ataukah juga peran gawat darurat atau peran perawat gawat darurat. Kemudian atau resusitasi jantung paru. Atau dampak kondisi gawat darurat pada keluarga. Silakan pilih salah satu dari materinya. Nanti akan saya share di Messenger ya, materi PowerPoint. Nanti bisa ini ya, dipilih salah satu topiknya saja seperti itu. Untuk format video itu bisa berupa presentasi langsung ya, atau talking head, atau animasi juga boleh, atau infografis juga boleh, atau kombinasi. Siapa? Ya. Aturannya adalah gunakan bahasa yang Indonesia yang komunikatif, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karena ini bukan Anda edukasi untuk orang medis ya, atau mahasiswa, tapi menggunakan bahasa awam. Bisa ya? Paham tidak? Paham, Pak, paham. Nah, isi materi harus berdasarkan sumber ilmiah. Buku, teks, jurnal, atau modul kuliah juga boleh. Cantumkan referensi di caption video. Referensinya. Tidak boleh dari blogger ya. Gunakan gaya penyampaian yang menarik, misalkan pakai intonasi suara, ekspresi wajah, gesture tubuh, itu juga harus ada. Ya. Hindari konten yang bersifat bercanda berlebihan, menakut-nakuti, atau tidak sesuai dengan etika profesi perawat. Ya. Unggah video di akun TikTok pribadi atau juga bisa akun khusus untuk tugas. Nanti sertakan, nanti Kating kumpul link video TikTok. Nanti saya akan lihat masing-masing. Jadi nanti dibikin Word, ya kan? Dibikin Microsoft Word kayak gitu, satu file. Nanti itu nama, nanti tabelnya ya, nomor, nama, NPM, kemudian sama link TikToknya, link akunnya, apa langsung di TikToknya yang di video yang diupload tuh. Ya. Terus apa istilahnya? Selain itu juga dilihat dari likes yang terbanyak dan komen yang terbanyak dalam waktu range 1 minggu. Jadi mulai dari sini silakan Anda buat. Yang jelas nanti Kamis depan itu sudah saya akan umumkan
nilai kalian untuk nilai tugas pribadi. Jadi dalam waktu range 1 minggu, saya mohon untuk Kating dengan segera mungkin ya, batas untuk kirim linknya itu di hari Senin depan. Jadi siapa cepat dia dapat. Maksudnya artinya, siapa cepat bikin videonya, berarti kan dia sudah curi waktu tuh, curi start tuh, untuk membuat video tersebut. Ya. Kriteria penilaiannya adalah ketepatan isi ilmiah, kejelasan penyampaian, kreativitas dan visualitas, visualnya, dia punya penyajiannya, kemudian etika dan profesionalisme dan teknik presentasi. Bisa dipahami ya? Jadi manfaatnya apa? Untuk melatih adik-adik semua untuk critical thinking dalam memilih pesan yang intinya seperti apa, kemudian bisa juga meningkatkan public speaking dalam format digital. Mempersiapkan untuk kalian juga sebagai perawat masa depan ya, yang mampu melakukan promosi kesehatan dalam ini ya, berbasis media sosial seperti itu. Dan juga bisa memberikan pengalaman bagaimana profesi keperawatan itu juga bisa hadir di ruang publik digital dengan cara yang kreatif sekaligus dengan profesional. Ada pertanyaan? Silakan. Pusing? Pusing? Atau sudah ini? Pak, bisa upload di akun Instagram, Pak. TikTok, medianya. Soalnya TikTok. akun TikTok tidak ada, Pak. Buat toh. TikTok. Buat. Nanti like-nya sedikit, Pak. Tidak apa-apa. Sedikit, Pak. Ini kan tergantung kalian promosi toh. Iya, apa-apa. Pak Jo, maksudnya saya itu saja mau. Kan saya tidak lihat cuma hanya likes-nya. Maksudnya lihat juga konten isinya. Seperti itu. Siap, Pak. Siap. Jangan menggunakan yang ini ya, yang berbayar itu ya, yang promosi berbayar tuh, jangan. Saya bisa tahu. Seperti itu, atau promosi video. Jangan pakai itu. Jadi bagaimana Anda bisa men-share di keluarga, kerabat, teman, saling likes, seperti itu. Dan bisa di komen. Saya akan baca juga komen masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pas, Pak. Oke. Dari sekian banyak orang, cuma 17 orang saja ya? Ada yang satu HP 2 orang, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Untuk kejelasan tugas, sudah paham belum? Ya, Pak. Paham ya? Oke, semoga bermanfaat. See you next time untuk next week ya, untuk minggu depan. Ingat, Kating, saya tunggu jam 12 siang ya, hari Senin untuk daftar linknya. Jadi daftar mahasiswanya, nama ya, daftar mahasiswa, kemudian nama mahasiswanya, lihat di link apa di presensi ya, di daftar hadir, kehadiran tuh. Baik, Oke. Pak. Tugas individu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.